Hai M-Traders, balik lagi di channel YouTube M-Trade. Kali ini bareng gua Surya. Seperti biasa, kita bakal ngomongin berbagai hal tentang saham dan kripto di channel ini. Nah, kamu harus tahu, trading saham itu ibarat perang. Kamu harus menyiapkan strategi sebelum perang, namanya trading plan. Kalau kamu masuk medan perang tanpa strategi, bisa kelibas bandar. Bukan bandar, maksudnya bisa rugi karena nggak ada persiapan yang matang dan belum baca kondisi pasar seperti apa ya. Nah, buat tahu cara bikin strategi untuk trading biar bisa manajemen resiko dan mendulang profit, aku mau ngobrol sama ahlinya nih, yakni Miss Ellen May, founder dan CEO dari M-Trade. Yuk kita langsung ngobrol aja sama Miss Ellen yuk. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo Miss Ellen. Halo Sur, apa kabar Sur? Baik Miss. Nah tadi tuh saya pengen bahas tentang kalau trading tuh nggak cuman asal jual dan beli, kita harus pakai strategi Miss. Nah di sini saya juga mau nanya nih Miss, apa sih sebenarnya trading plan itu Miss? Trading plan ya kayak kita kalau mau trading tuh kita harus merencanakan dulu kita mau beli saham apa atau koin apa di harga berapa, kemudian untuk profit takingnya kira-kira juga caranya gimana, dan juga pembatasan risiko. Pembatasan risiko tuh artinya kalau misalkan harga sahamnya turun, apa yang harus kita lakukan sebagai antisipasi, mau jual rugi kah, di angka berapa toleransi risiko kita. Dan satu hal lagi yang penting diperhatikan ketika kita buat trading plan yang banyak belum diperhatiin oleh orang tuh adalah berapa banyak kita mesti beli saham atau koin tersebut ya. Dalam hal ini trading plan tuh saya ngomong konteksnya tuh bukan cuma saham, tapi juga untuk kripto, juga untuk forex dan semuanya yang bisa di tradingan gitu. Nah, banyak yang belum mikirin tentang berapa banyak kita boleh beli satu instrumen ini, misalkan satu saham. Kemudian yang kedua, diversifikasinya. Berapa banyak koin yang kita mesti boleh punya dalam portfolio ini gitu. Jadi yang pertama banyak nominalnya, kemudian yang kedua lebih ke arah jumlah jenisnya gitu. Wah, berarti emang kalau trading plan itu kita harus menyiapkan semuanya ya, misalnya dari saham apa yang mau dibeli, batasi resikonya gimana, sampai berapa jumlah saham atau koin yang dibeli gitu ya Miss ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, seberapa penting sih Miss trading plan ini untuk seorang trader Miss? Ya, jadi trading plan ini sangat penting sekali ya. Kalau misalkan kita nggak buat perencanaan di awal, nanti pasti akan bingung waktu jualannya. Bingung ketika profit itu mau profit taking di area berapa, dan kemudian juga untuk pembatasan risiko, terutama ketika rugi, berapa banyak risiko yang kita bisa tanggung itu. Sedangkan kalau profit sendiri, kita sebenarnya dalam membuat perencanaan itu tidak harus di awal menentukan aku harus take profit di angka sekian gitu. Jadi nggak harus di set dari awal, dan memang nggak bisa di set dari awal. Tapi kita bisa memperkirakan, misalkan area resistennya itu kira-kira di angka ini, berarti area tersebut merupakan area yang rawan profit taking. Tapi belum tentu di area tersebut kita harus jualan. Mungkin sebagai contoh di harga 400 tuh resisten, tapi ternyata harganya breakout dan juga candle itu masih bagus, maka kita bisa hold gitu. Jadi kalau untuk profit taking sendiri kita mungkin antisipasi aja di level-level ini rawan profit taking, kira-kira kayak gitu. Itu untuk swing tradernya. Sedangkan kalau untuk trend followernya atau untuk super tradernya, cara profit takingnya beda lagi, yaitu ketika tren naiknya patah. Nah, itu dijelaskan di seminar online super trader yang ada di aplikasi M-Trade gitu. Oh ya saya juga tuh Miss jadi ingat pengalaman saya pas beli saham udah profit, bingung nih taking profit atau enggak ya, karena emang saya nggak punya perencanaan di awalnya. Oke. Lalu bagaimana sih kalau kita yang pemula ini untuk mulai bikin trading plan gitu biar tradingnya bisa lebih terencana gitu Miss? Iya, jadi cara bikin trading plan untuk teman-teman yang masih pemula mesti tahu tujuannya dulu nih ya. Jadi tujuannya mau jadi ini untuk beli untuk jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah. Nah, mungkin kita nggak cuma ngomongin tentang trading plan nih ya, tapi juga investment plan. Untuk jangka panjang kan rentang waktunya lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk jangka menengah tuh beberapa bulan. Dan juga untuk jangka pendek tuh beberapa hari. Dan bahkan ada yang intraday itu scalping gitu. Nah, dari
dari setiap tujuan ini mesti disesuaikan jenis sahamnya atau jenis instrumennya. Karena nggak semua saham itu cocok untuk jangka pendek dan nggak semua saham cocok untuk jangka panjang gitu. Jadi yang pertama untuk investasi jangka panjang, investment plan-nya tuh harus benar-benar melihat secara fundamental perusahaan, kemudian secara valuasi dan juga secara harga. Kadang valuasinya udah terdiskon, tapi kalau harganya udah lumayan naik, bisa agak terkoreksi lagi gitu. Jadi mungkin kalau kita mau dapetin harga yang benar-benar optimal, secara teknikal pun mesti dilihat. Biasanya kalau untuk investasi jangka panjang, secara teknikal tuh kita cari untuk saham yang udah turun banyak, kemudian dia mulai ada tanda reversal, dan fundamentalnya juga menarik gitu, valuasinya juga terdiskon. Dalam hal ini saya ambil contoh BRI untuk case study untuk saat ini ya, kondisi saat ini yaitu di akhir September 2021. Nah, BRI ini valuasinya cukup oke, dia nggak mahal juga, secara teknikal dia juga belum naik karena kemarin habis right issue, secara fundamental itu juga bagus. Kemudian contoh kedua adalah ICBP, meskipun dia naik, tapi ICBP ini masih sangat menarik baik secara fundamental maupun secara harga tuh bisa masih sangat murah. Jadi kalau kita cari yang harganya masih murah atau masih trennya masih di bawah. Nah, plan yang kedua untuk jangka menengah itu biasanya kita cari saham yang udah mulai masuk ke masa uptrend. Pada contoh di September akhir 2021 ini, beberapa saham yang mulai ke masa uptrendnya yaitu beberapa saham konstruksi seperti Adikarya dan juga Wijaya Karya, terus kemudian beberapa saham komoditas seperti contohnya Adaro Energy, kemudian Indika Energy, kemudian juga PTBA. Nah, itu contoh saham-saham yang kita bisa trend followingin gitu. Termasuk juga saham-saham dari sektor komoditas pulp and paper pada contoh September akhir 2021 ini. Jadi kita cari saham-saham yang memang breakout dari sideways panjangnya, kemudian kita hold terus sampai tren naiknya berakhir. Tren naik berakhir ini kapan? Bisa kita pakai moving average, bisa kita juga pakai garis tren gitu ya. Jadi kalau kita tarik garis tren, kita akan jual ketika garis tren itu patah. Kita pakai moving average, kita jual ketika moving average itu patah, bisa pakai MA20 atau MA50. Kalau pakai MA20 pastinya terjual lebih cepat. Bisa juga strategi ketiga dengan menggunakan garis-garis support yang dinaikkan atau trailing stop berdasarkan support, dan ini semua ada di seminar online super trader yang ada di aplikasi Mtrade. Jadi kalau mau lebih jelasnya langsung aja download aplikasi Mtrade. Nah, trading plan yang ketiga adalah trading plan untuk swing trader. Kita bisa lakukan dengan cara buy on weakness ataupun buy on breakout. Tapi ketika market lagi sangat volatile, kita lebih encourage untuk buy on weakness. Nah, buy on weakness sendiri ini caranya gimana? Saya paling suka buy on weakness saham yang turunnya sementara. Artinya apa? Dia mungkin turun 3 atau 4 hari, tapi sebelumnya tuh dia didahului dengan naik kenceng. Terus kemudian pas dia turun, dia kena support, bisa jadi supportnya MA20 atau MA50, bahkan MA100, kemudian dia keluar candle hijau. Nah, dalam hal ini contohnya ada saham. Beberapa waktu yang lalu tuh ada saham Agro dan Arto yang juga mengalami pattern yang serupa. Sehingga saham-saham itu juga mengalami pantulan. Kemudian ada juga saham XCL. Kalau XCL tuh kejadiannya di 30 September tuh dia hampir kena MA20-nya dan dia mantul gitu. Strategi ini juga bisa digunakan untuk crypto trading banget ya. Biasanya kalau crypto trading tuh kita pakai MA25 dan juga MA100 month daily, karena itu MA yang dipakai oleh aplikasi Binance secara template dan dipakai oleh banyak trader di seluruh dunia. Jadi lumayan akurat, banyak yang nungguin buy di area-area support itu. Sedangkan cara jualannya untuk swing trader, saya sendiri sih nggak pernah target. Cuman di area resisten kita seringkali kasih waspada profit taking di sini. Tapi kalau misalkan di resisten breakout ya kita akan hold terus. Sampai kapan? Jualannya biasa untuk swing trader tuh kita melihat candle. Kalau candle naik itu sudah mulai mengecil atau mungkin justru malah menjadi candle merah, jadi candle hitam, jadi candle bearish. Nah, itu berarti waktunya untuk swing trader jualan. Nah, swing trader ini ngikutin tren yang benar-benar pendek harian gitu. Nah, untuk intraday trader atau scalper itu sebenarnya strateginya sama seperti swing trader, cuman bedanya dia pakai grafik intraday. Bisa jadi grafik per jam atau grafik per 15 menitan atau 5 menitan. Semakin kecil rentang waktu pastinya akan semakin banyak aktivitas beli jual dan semakin melelahkan gitu. Untuk saham sendiri ketika market uptrend idealnya pakai strategi trend following. Tapi kalau marketnya lagi choppy, lagi volatile, pakai strategi swing trading itu lebih cocok gitu. Wah, terima kasih banyak, ini lengkap banget ini tadi penjelasan bagaimana kita dari mulai kapan belinya, kapan menentukan stop loss-nya, dan juga bagaimana menentukan target jualnya ya, Miss ya. Nah, tadi mungkin masih ada yang
Saya penasaran, kan tadi seperti awal kita bahas kalau juga harus tentukan berapa jumlah saham yang harus dibeli, atau beli sahamnya nanti lebih baik di satu harga atau kita cicil beli gitu Miss, untuk buat trading plan yang lebih baik Miss. Cara belinya tuh kalau misalkan dia masih di area beli yang ideal banget, misalkan ya buy on support itu dia baru aja mantul dari supportnya tuh baru banget, itu biasanya saya akan langsung beli hajar semuanya untuk satu saham itu. Tapi kalau misalkan harganya udah terlanjur agak naik, agak jauh dari area support kita atau udah break out, itu biasa ketika saya ngejar harga saya akan beli separuh dulu. Kalau ngejar harganya agak jauh saya akan beli seperempat. Nah, seperempat, separuh, dan full ini konteksnya sebenarnya bukan dari total portfolio, tapi alokasi untuk per saham tersebut. Nah, di sini jadi sangat penting sekali kita menentukan berapa banyak beli saham itu. Misalkan ya contoh ya, kita punya uang 100 juta gitu, dialokasikan untuk beli satu saham tuh 20 juta. Nah, 20 juta di sini kalau saya bilang full berarti ya 20 juta itu di area base kita beli separuh dulu, 10 juta di atas, dan nunggu antri lagi di bawah. Kalau dapat baru mau beli ya kita beli seperempat dari 25 juta, itu berarti 5 juta. Baru kemudian kalau dia ada koreksi atau turun kita nambah lagi. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalkan dia nggak turun terus dia lanjut naik, gimana dong? Nah, jadi disitulah pentingnya money management atau risk management plan dalam membuat perencanaan ketika kita mau beli saham atau koin ya. Jadi bukan cuma harga beli, harga jual aja, tapi juga berapa banyaknya, itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita ngejar harga ya jangan all in, semakin ke atas semakin sedikit gitu, dan nggak usah FOMO, nggak usah takut kehilangan kesempatan atau peluang karena pasar saham buka tiap hari Senin sampai Jumat dan koin pun buka terus gitu. Jadi pasti selalu tetap ada peluang asalkan kita sabar. Dan kalau bicara tentang harga jual, tadi saya juga ada tekankan ya bahwa kalau kita pembatasan risiko itu ada perencanaan dari awal. Tapi sedangkan kalau harga profit taking itu kita cuma antisipasi level profit taking aja dari resisten, tapi bukan menjadi patokan di situ merupakan target. Kita nggak pernah target gitu. Jadi kalau kena resisten ternyata candle-nya masih bagus ya kita masih akan nge-hold. Jadi untuk swing trader most likely kita pakai candle gitu sih. Oh oke, Miss. Pertanyaan terakhir mungkin ini Miss, seberapa harus kita disiplin dengan trading plan dan kapan kita harus menyesuaikan trading plan kita dengan kondisi pasar Miss? Itu sangat bagus sekali, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya bicara tentang trading plan itu kan yang pertama setting atau perencanaan berapa banyak kita mau beli. Sebaiknya kalau yang soal berapa banyaknya ini udah jangan diutak-atik dari awal sampai ke belakang tuh udah jangan diutak-atik. Misalkan tadi ngejar harga beli separuh dulu, terus nanti kalau pas turun baru nambah beli lagi. Nah itu kalau misalkan dapat separuh doang dan terus dia naik lagi, ya udah jangan nambah beli lagi, itu benar-benar jangan diutak-atik. Kenapa? Karena kalau kita utak-atik itu biasanya berdasarkan emosi dan agak-agak riskan. Kedua, yang bisa di-adjust adalah level belinya, yang boleh di-adjust. Ya jadi misalkan tadinya mau beli di harga 350 sampai 400 gitu. Terus kemudian ini ternyata kayaknya nggak sampai ke area 350 nih. Diskonnya, supportnya tuh cuman kena di 375. Ya udah nggak apa-apa. Berarti beli di atas 400 tuh separuh, di 375 separuh, itu boleh gitu. Itu contoh yang boleh di-adjust. Kemudian yang ketiga, untuk adjust stop loss. Adjust stop loss itu misalkan ya, kita melihat pertama kasih stop loss, ternyata stop lossnya ini kita kurang perhatian di awal bahwa stop lossnya ini kena di area support. Ini kalau kena di area support, biasanya harga tuh akan mantul. Misalkan stop lossnya pas di MA50 tuh nggak bagus. Jadi pas harga turun hampir nyentuh ke MA50, kita boleh adjust stop lossnya turun sedikit, tapi sebaiknya jangan melebihi 10%. 10% itu udah batas maksimal banget untuk pembatasan risiko. Dengan catatan, kalau misalkan nge-hold saham biasanya lumayan lama dan cuannya lebih dari 10%, itu boleh taruhin adjustment stop loss sampai 10%. Tapi kalau tipe-tipe scalper, cepat jualannya, itu nggak boleh adjust stop loss sampai sejauh itu. Jadi intinya sih boleh fleksibel, asalkan risiko itu tetap terukur. Jadi misalkan rata-rata cuan biasanya 10%, ya adjust stop loss maksimal ya 5% atau 7% gitu. Kalau rata-rata cuan 20%-an, 15-20%, mau stop loss di adjust sampai 10% masih boleh gitu sih kira-kira. Yang nggak boleh banget di edit adalah berapa banyak kita beli sahamnya. Wah, oke, Miss Ellen, terima kasih banyak. Jadi di sini kita bisa tahu berapa penting sih trading plan ini. Kalau trading plan ini bisa membantu kita dalam memanage resiko juga dan juga mengelola
bagaimana agar mungkin bisa profitnya terjaga juga, biar nggak kelupaan taking profit gitu ya Miss ya. Yes, betul banget. Oh ya Miss, mungkin ada closing statement untuk teman-teman trader dan app trader lainnya terkait dalam trading plan ini Miss. Iya, baik mau investasi jangka panjang ataupun mau trading jangka menengah, super trader, trend following, ataupun jangka pendek swing trading atau bahkan scalping. Yang namanya bikin perencanaan itu sangat penting banget, dan kalau saya ditanya nomor satu yang paling penting itu adalah position sizing. Jadi sebaiknya direncanakan dulu dari awal supaya nanti kalau harga saham atau koinnya naik turun itu nggak stres gitu. Ya, jadi itu aja yang saya mau sampaikan dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman yang mau trading di aplikasi Mtrade itu udah dibuatin nih bagaimana cara trading plan lengkapnya. Ada level beli, ada pembatasan risiko, profit taking, analisis kenapa beli dan jual, serta yang paling penting tuh adalah berapa banyak boleh beli. Strategi diversifikasi pun ada gitu. Terus gimana caranya biar bisa dapat akses stock pick plus trading plan-nya itu? Ya join as VIP user Mtrade, langsung aja ke mtrade.id dan klik tombol daftar. Kamu juga boleh tanya-tanya dulu kok. Thank you Miss Ellen, semoga konten ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Salam profit. Salam profit, Sur.